Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Rizdi, NIM 0301213153. Saya dari kelompok 10 akan memaparkan materi saya, di mana makalah kami berjudul Strategi Pembelajaran Mind Mapping, dan saya akan membacakan materi saya. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran mind mapping. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda pula, strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. B. Langkah-langkah strategi pembelajaran mind mapping. Langkah-langkah pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran yang sebenarnya sudah cukup dipahami oleh murid. Hanya saja dalam hal ini langkah pembelajaran dijelaskan berdasarkan model mind mapping sehingga masih cukup baru untuk para murid. Langkah-langkah model mind mapping yaitu penyampaian kompetensi yang ingin dicapai, penjelasan mengenai materi ajar, pembagian kelompok ditugaskan membuat peta pikiran, presentasi dari masing-masing kelompok, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Secara garis besar, model pembelajaran mind mapping mencakup beberapa metode seperti ceramah, untuk kerja kelompok, dan presentasi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah yang kedua. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pelajaran mind mapping. Yang pertama yaitu penyampaian kompetensi yang ingin dicapai. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa. Dan yang kedua yaitu penjelasan mengenai materi ajar. Bahan ajar merupakan sumber materi yang penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya, guru harus selalu menyiapkan bahan ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Bahan ajar bukan sekedar alat bagi guru untuk mengajar kepada siswa, namun yang lebih penting ialah buku sebagai sumber yang digunakan siswa agar ia ingin belajar. Nah, yang ketiga yaitu pembagian kelompok. Guru menggunakan metode diskusi kelompok untuk menghidupkan suasana kelas. Setelah dibagi kelompok, kemudian guru meminta kepada para siswa untuk menyiapkan pertemuan selanjutnya dengan membawa krayon, pensil warna, kertas A3 atau manila, spidol, sketsa gambar. Dan yang keempat yaitu membuat peta pikiran. Guru mengarahkan para siswa untuk duduk sesuai kelompoknya dan kemudian melaksanakan tugasnya yaitu membuat mind mapping. Dengan penggunaan warna dan simbol-simbol yang menarik akan menciptakan suatu hasil pemetaan pemikiran yang baru dan berbeda. Dan yang kelima yaitu adalah presentasi. Mind mapping ini didiskusikan dalam sebuah kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa dan diharapkan ketika mempresentasikan hasil mind mapping, para siswa akan lebih menguasai materi, tertata, dan lebih percaya diri. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran mind mapping. Kelebihan strategi pembelajaran mind mapping yang pertama yaitu model ini terbilang cukup cepat dimengerti dan cepat juga menyelesaikan persoalan. Yang kedua, mind mapping terbukti dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai jembatan diskusi, artinya kita dapat mengembangkan mind mapping yang telah kita buat. Yang keempat, proses menggambar atau memunculkan ide-ide yang lain, serta diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis.
Nah, kekurangan strategi pembelajaran mind mapping yaitu: 1. Hanya peserta didik yang aktif yang terlibat di dalamnya, dan yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik belajar, dan yang ketiga, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Nah, sekian dari penjelasan saya dan teman saya serta kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.